Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sebangsa dan setanah air yang menyaksikan channel YouTube ini, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kita. Pada hari ini kajian kita tentang model-model anak ataupun tipe-tipe anak. Setiap orang dewasa menginginkan untuk mendapatkan pasangan dalam kehidupannya. Setiap orang dewasa menginginkan mendapatkan pasangan sehingga dia melakukan pernikahan. Setiap orang yang setelah menikah pasti menginginkan mendapatkan anak-anak dan menginginkan supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tetapi dalam kehidupan dan perjalanan kehidupan ini banyak kita lihat orang-orang tua dengan berbagai kesibukan dan aktivitasnya, sehingga banyak kita lihat orang-orang tua tidak mampu menjalankan amanah daripada Allah. Ingat bahwa anak yang diberikan Allah kepada dua pasangan suami istri tiada lain itu adalah amanah Allah yang harus dijalankan. Tapi karena mungkin kesibukan dan aktivitas yang selama ini dikerjakannya, sehingga ada juga sebagian orang tua tak menjalankan amanahnya, sehingga banyak kita lihat anak-anak seperti model-model yang ada pada saat ini. Yang pertama, tipe ataupun model anak seperti anak panah. Apa itu anak panah atau anak busur? Itulah ketika busur dipanahkan, maka panah pun terbang, hilang, tak tahu kemana arahnya ketika dipanahkan dalam jarak yang jauh. Inilah ada tipe anak seperti itu. Setelah dia dibesarkan oleh orang tuanya, kemudian dia pun merantau. Ketika merantau, tak tahu batang hidung dan rimbanya, sehingga banyak orang tua tak mendapatkan kabar berita anak tersebut. Seperti nyanyi dangdut. Nah, nyanyi dangdut Bang Thoyib. Bang Thoyib, Bang Thoyib, kenapa tak pulang-pulang? Anakmu memanggil-manggil namamu. Inilah dia. Ada tipe anak seperti itu. Ketika keluar dari rumah, dia tidak mendapatkan kabar dan berita setelah demikian. Yang kedua, tipe anak seperti anak pisang. Anak pisang, lihatlah pohon pisang, anak-anaknya berada di sekitar induk pisang tadi. Jadi ada juga model anak seperti itu. Karena mungkin pendidikan orang tuanya tak mengajarkan kemandirian dalam dirinya, sehingga dia hidup sekitar orang tuanya. Bahkan terkadang dia menggerogoti orang tuanya dan membebani orang tuanya. Meskipun sudah dinikahkan oleh orang tuanya, tetapi anaknya tersebut masih senantiasa mengganggu ataupun tidak mandiri dalam hidupnya dan membebani orang tuanya tersebut. Yang ketiga, ada tipe anak seperti anak lesung ataupun anak cobek. Apa itu anak cobek? Anak yang senantiasa menggiling dan menindas orang tuanya. Inilah banyak kita lihat seperti anak-anak yang durhaka. Kita lihat ada anak yang membunuh orang tuanya karena tidak diberikan yang dimintanya. Ada anak menghardik orang tuanya karena apa yang dimintanya tak
dipenuhi oleh orang tuanya. Inilah tipe anak yang ketiga, tipe anak seperti anak lesung atau anak cobek. Senantiasa dia menyusahkan orang tuanya, bahkan menggiling orang tuanya, bagaimana gilingan cobek ataupun lesung yang senantiasa menindas orang tuanya. Tetapi ketika orang tua benar dalam menjalankan amanah Allah ini, sebagaimana yang kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 dalam Al-Quran, ayat 74, Allah katakan, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan, Rabbana hablana, ya Allah, karuniai kami, wa azwajina, dan pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, dzurriyyatan thayyibah, ya, keturunan-keturunan yang baik, keturunan qurrata a'yun, keturunan yang menjadi penyejuk hati. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Ketika orang tua menjalankan amanah Allah, mendidik anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak tadi menjadi anak yang saleh dan salihah. Apa itu? Rasulullah mengasih jalan dan mengasih ajaran. Pertama adalah berikan pengetahuan dan ketauhidan kepada anak. Makanya di dalam Islam, ketika anak perempuan lahir diikomatkan, anak laki-laki diazankan. Supaya apa? Anak sudah tertanamkan sejak dini kalimat-kalimat tauhid untuk patuh dan taat kepada Allah, mengenalkan ketuhanan. Yang kedua, memberi nama yang baik. Jamaah rahimakumullah, anak perlu diberi nama yang baik. Pertama unsurnya apa? Unsur doa. Makanya ada anak diberi nama Muhammad. Kenapa? Mendoakan mudah-mudahan anak ke depannya menjadi generasi-generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi nama Siddiq, Muhammad Siddiq. Supaya apa? Anak tersebut menjadi generasi Nabi Muhammad yang senantiasa jujur. Anak juga ada yang diberi nama Afkar El-Muqaddas. Supaya apa? Ke depan dia ketika tumbuh dewasa, dia memiliki fikiran-fikiran yang suci, mengajak orang untuk kenal kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal nama-nama, asal-asal nama yang ada di Quran. Jangan dikasih karena ada di Al-Quran namanya Jahannam, dibuatnya nama anaknya Naru Jahannam. Makanya anaknya panas seperti panasnya api dalam neraka. Ada juga terkadang orang tua, jamaah rahimakumullah, ingin menggabungkan nama ayah dan ibunya. Silahkan, yang penting nama tersebut baik. Jangan seperti yang terjadi di kampungnya Wauteh. Nama ayahnya Sulaiman, selalu dipanggil Leman. Nama ibunya Thayyibah. Jadi ambil gabungan dari ayah dan ibunya. Dari bapaknya Le, dari ibunya Toy. Jadi nama anaknya Letoy. Ini kan nggak bagus doanya, ini anaknya Letoy. Akhirnya anaknya ya kelemak-kelemek. Ini jamaah rahimakumullah, berikan nama-nama yang baik. Salah satunya ada unsur doa di dalam nama anak tersebut. Yang ketiga, jangan lupa kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ajarkan anak tersebut
kenal kepada Allah. Ajarkan dia ajaran Islam. Jangan lupa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Ya, apa kata Rasulullah? Muru auladakum. Perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan salat wa hum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berusia 7 tahun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan lalai kita. Kata Rasulullah, ajak anak kita untuk salat ke masjid dari umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun silakan ajak saja dia untuk ke masjid, supaya nanti dia terbiasa, sudah kenal dengan masjid, kemudian dia senantiasa disiplin untuk sholat dan membangun sholat dalam hidupnya. Makanya saya selalu menganjurkan kepada takmir-takmir masjid, apapun yang dilakukan anak-anak jangan dikeraskan. Kalau dia ribut tinggal diatur. Jangan dibawa rotan atau apa, ini menjadi image bagi anak, nanti dia takut untuk ke masjid, akhirnya yang berdosa takmir masjid. Kenapa? Karena anak takut ke masjid, takut dipukul oleh takmir masjid. Jadi takmir masjid dan orang tua, mari himbau anak-anak untuk rajin ke masjid dan mendirikan sholat, sehingga nanti terbiasa dia nantinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tua janganlah menjadi orang tua seperti calo. Seperti calo. Siapa itu orang tua yang calo? Dia hanya menyuruh orang, tengoklah di terminal ataupun yang lainnya, calo-calo bus tengok. Kalau di Medan mungkin calo itu mungkin angkot jurusan Sekambing. Apa kata calo? Kambing, 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 kambing. Yang jurusan Sekambing pun masuk. Calonya ikut enggak? Tidak. Orang tua begitu. Banyak orang tua menyuruh anaknya ke masjid, orang tuanya enggak ke masjid. Sebagaimana diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Kau suruh manusia berbuat baik dan kau lupa terhadap dirimu sendiri, dan engkau senantiasa membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Ini jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya Rasulullah bilang, wadribuhum 'alaiha. Pukul mereka kalau meninggalkannya. Wahum abna'u asyrin, ketika umur 11, 12, ketika umur 10 tahun. Ketika umur 10 tahun dia tak mau sholat, baru dipukul. Pukulnya pukulan pendidikan agar dia terbiasa dan dia tahu ketika dia meninggalkan sholat dia akan dihukum. Nanti kalau sudah lewat 10 tahun, nanti kalau anak tak menjadi anak yang bertakwa, dipukul orang tuanya malah dia balas. Inilah yang seperti tadi anak gilingan tadi. Ini dia. Ini yang hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud. Inilah. Jadi tipe anak yang seperti ini, anak yang soleh ini, inilah seperti tipe yang dibilang anak tangga. Anak tangga tengok dia berbakti, tersusun. Untuk apa anak tangga tadi? Mencapai tujuan. Makanya kalau ibu bapak mengambil sesuatu yang di atas kan pakai anak tangga. Dia anak tangga berbakti. Berbakti untuk apa? Untuk menjadi media bagi orang lain untuk sampai kepada tujuan. Itu dia jamaah rahimakumullah. Jadi anak tangga itu, anak yang soleh itu senantiasa berbakti kepada
kedua orang tuanya dan mengajak orang tuanya untuk sampai kepada tujuan kehidupan, bagaimana kita mendapat ridho dan mardhatillah. Atau anak kelapa. Kenapa kelapa? Karena kelapa memang semua yang ada pada kelapa bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, inilah yang disabdakan Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Makanya tunas kelapa itu jadi simbol dari pramuka. Kenapa? Semuanya bermanfaat. Mulai dari akarnya, batangnya dipakai untuk apa? Untuk titi dan jembatan. Kemudian daunnya dipakai untuk ketupat. Lidinya dipakai untuk sapu. Serabut kelapanya banyak dipakai. Bisa dipakai untuk serabut cuci piring. Ya, bisa dipakai untuk kuas cat. Apalagi batok kelapa. Batok kelapanya bisa dipakai untuk bakar ikan, bakar ayam dan lain-lain. Belum lagi daging daripada kelapa tadi. Airnya dipakai, sampai daging kelapanya pun dipakai. Untuk apa? Untuk santan dan lain-lainnya. Sehingga Bapak Pramuka Baden Powell menjadikan tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Supaya apa? Agar anak-anak pramuka, agar anak-anak bangsa dan anak-anak negara ini menjadi anak yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupan ini sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Itulah dia waladun saleh yad'ulah, anak-anak yang saleh yang berbakti kepada orang tuanya. Inilah jamaah rahimakumullah 5 tipe anak. Yang pertama, anak seperti anak busur. Yang kedua, seperti anak pisang. Yang ketiga, seperti anak lesung ataupun anak cobek. Yang keempat dan yang kelima, seperti anak tangga dan anak kelapa. Mudah-mudahan kita orang tua berupaya agar anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, seperti anak tangga dan anak kelapa, bermanfaat hidup dan kehidupannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, tiada lain untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan saya mohon maaf, pada Allah juanya saya mohon ampun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.